Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Nama saya Sri Rahayu. Saya sekarang berada di Rumah Sakit Semu Ien, lantai 9 nomor 913 Lotung. Saya telah menderita penyakit kanker. Saya di sini sendirian. Saya minta doa. Berita yang pertama datang dari Taiwan. Mbak Sri TKW Taiwan ini positif sakit kanker ganas stadium 3. Beliau sedang berjuang sendirian dikarenakan tak ada saudara di sini. Minta doanya buat kesembuhan beliau ya guys, terima kasih. Berita yang kedua masih datang dari Taiwan. Kasihan TKW asal Blitar ini dipulangkan dengan menggunakan kursi roda karena cedera tertimpa pasien yang ia jaga dengan berat badan 75 kg. Minta doanya semoga beliau lekas sembuh, terima kasih. Berita yang ketiga masih datang dari Taiwan. Mas Arif TKI asal Brebes sakit karena mengalami musibah dalam bekerja. Mohon doanya teman-teman, terima kasih. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Nama saya Sri Rahayu. Saya sekarang berada di Rumah Sakit Semu Ien, lantai 9 nomor 913 Lotung. Saya telah menderita penyakit kanker. Saya di sini sendirian. Saya minta doanya teman-teman supaya cepat sembuh. Sudah saja minta doanya ya. Diunggah oleh salah satu akun Facebook di pasar online. Ya Allah ya Robi, pahlawan devisa kita positif kanker ganas stadium 3 lanjut. Mbak Sri Rahayu, kondisi saat ini di Rumah Sakit Lotong Yilan. Operasi pertama pemasangan selang kemo dan lanjut akan operasi yang kedua, yaitu kanker payudaranya. Saat ini sendirian di rumah sakit. Mohon doa dan support agar kuat dan sabar dan sembuh seperti sedia kala. Jasa khairan teman-temanku semuanya. Yang mendoakan semoga diberikan rizki dan diberikan kesehatan, dimudahkan hajatnya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi Mbak Sri Rahayu ini beliau TKW Taiwan yang sekarang lagi berjuang ya untuk melawan penyakitnya, yaitu kanker payudara dan sudah stadium 3, dan beliau kemarin habis operasi untuk pemasangan selang kemonya dan hari ini beliau akan menjalani operasi yang kedua. Doakan buat beliau ya guys, semoga operasinya berjalan lancar ya, dan semoga saja beliau secepatnya diberikan kesembuhan seperti sedia kala ya guys. Doa dari teman-teman sangat berarti buat beliau ya, karena beliau di sini sendirian ya, tidak ada saudara, jadi beliau berjuang di sini sendiri. Nah, jika ada teman-teman yang ingin menjenguk atau menengok beliau ya, sekedar untuk memberikan support, dukungan dan mungkin akan sedikit berbagi rezeki, jadi teman-teman bisa langsung menjenguk beliau saja ke Rumah Sakit Yilan, yaitu tepatnya di lantai 3 nomor 913 ya guys. Ya mungkin ada di antara teman-teman yang lagi menjaga pasien di rumah sakit tersebut dan kebetulan mungkin dekat gitu dan ada waktu, ya bisa meluangkan waktunya untuk menjenguk Mbak Sri ya guys, karena Mbak Sri butuh sekali support dari kita. Kita doakan ya guys buat Mbak Sri, semoga saja diberikan kesabaran, ketabahan ya untuk melewati ujian dari Allah. Ya, kita tidak tahu ya di mana datangnya penyakit. Saja Allah mengangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan seperti sedia kala, dan semoga saja jika memang masih bisa bekerja ya semoga saja beliau bisa bekerja kembali, dan apabila mungkin harus pulang ya semoga saja nanti setelah sembuh proses kepulangannya ke Indonesia bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini perhatian bagi teman-teman ya dimanapun berada ya, jika ada keluhan sakit gitu segeralah periksa ke dokter, jangan sampai parah gitu baru kita periksa ke dokter ya, karena ini sudah stadium 3 ya, tapi
Kita harus optimis, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak kun fayakun ya. Kita hanya bisa berdoa dan berserah sama Allah. Semoga saja Allah bisa mengangkat penyakitnya dan menyembuhkan beliau seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Nah itu tadi ya guys berita yang pertama. Oke sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Kasihan TKW asal Blitar ini dipulangkan dengan menggunakan kursi roda dikarenakan cedera tertimpa pasien yang ia jaga. Dengan berat badan sekitar 45 kg, minta doanya semoga beliau lekas sembuh, terima kasih. Diliput dari SoraBMI.com, seorang PMI di Taiwan asal Blitar yang terjatuh karena tertimpa ama hari ini, yaitu tepatnya pada tanggal 26 bulan 11 pulang ke Indonesia melalui Bandara Taoyuan dengan duduk di kursi roda. Bojikrak yang setiap hari di Bandara Taoyuan melihat PMI yang sedang duduk di kursi roda itu merasa kasihan, kemudian mendekati untuk mencoba membantu. Perempuan yang mengaku berasal dari Blitar mengatakan ia terjatuh akibat ama yang dijaganya jatuh dan menimpanya. Belum banyak informasi yang didapatkan dari PMI itu, seorang lelaki mendekati dan kemudian mendorongnya memasuki ruangan check-in. Hingga berita ini ditulis, belum ada yang mengetahui bagaimana kronologi kejadiannya, sampai-sampai PMI itu harus menggunakan kursi roda. Banyak netizen yang mendoakan kesembuhan PMI asal Blitar tersebut melalui komen di kanal YouTube Bojikrak. Namun menurut informasi yang saya dapat, jadi CCF ya kita pakai inisial saja. Awalnya beliau ini mendorong akongnya menggunakan kursi roda. Nah tiba-tiba akongnya ini jatuh dan menimpa Mbak F ini, dan akhirnya beliau juga cedera dan tidak bisa jalan. Akhirnya si pihak majikan langsung memulangkan beliau ke Indonesia. Jadi kenapa sih tidak berobat di sini, atau mungkin kenapa sih dia disembuhkan baru pulang? Dikarenakan beliau ini berstatus swasta guys, sehingga untuk berobat di sini itu nanti mahal atau bagaimana kita kurang tahu. Tapi alhamdulillah sekarang keadaannya sudah membaik dan sekarang beliau ini sedang dikarantina di Wisma Atlet di Jakarta. Ya kita doakan ya guys buat beliau, semoga saja beliau cepat sembuh seperti sedia. Amin amin ya robbal alamin. Diunggah dari salah satu akun Facebook di pasar online, mohon maaf sekiranya ada yang posisi kerja atau tinggal di daerah Tainan. Seandainya berkenan dan ada waktu luang menjenguk saudara setanah air kita yang sedang dirawat di Rumah Sakit Cengkung Tainan. Kronologi awal kecelakaan kerja, sekujur tubuhnya terluka. Foto ini adalah keadaan sebulan setelah kejadian dan sudah menjalani operasi berkali-kali. Cengukan teman-teman semua adalah semangat bagi masnya. Dan saya sudah minta izin tadi sama masnya buat share. Ataupun ada yang kebetulan posisi jaga pasien di rumah sakit tersebut, sekiranya ada luangan waktu sedikit ya buat jenguk masnya, dan seandainya ada yang seikhlasnya memberi bantuan berapa uang silahkan saja. Diserahkan sendiri ke masnya, soalnya tidak ada keluarga atau teman yang dekat sama dia sekarang ini. Dari pihak keluarga majikan juga belum ada yang menjenguk sampai hari ini. Tapi dari pihak imigrasi sudah menjenguk. Sekian sekiranya kata-kata dari saya, kurang mohon maaf buat kalian yang sudah peduli. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Jadi Mas Arif ini seorang TKI Taiwan asal Brebes ya, beliau mengalami kecelakaan dalam bekerja. Dan keadaan sekarang beliau ini sudah berada di rumah sakit sekitar 1 bulan. Nah jadi beliau ini sudah dioperasi berkali-kali. Dikarenakan lukanya cukup serius ya. Bagi teman-teman yang sekiranya berada di rumah sakit Cengkung Tainan ya, teman-teman bisa menjenguk beliau ya, sekedar untuk memberikan support dan dukungan dan doa ya, dikarenakan beliau ini di situ katanya sih sendiri, tapi sih alhamdulillah sudah ada pihak imigrasi yang menjenguk, tapi untuk majikannya sampai hari itu belum datang dan katanya beliau itu sendiri. Mohon doanya guys buat kesembuhan beliau ya, semoga saja beliau cepat sembuh seperti sedia kala dan semoga saja bisa bekerja kembali. Dan jika memang keadaannya tidak memungkinkan dan beliau harus pulang ya, kita doakan semoga proses kepulangannya nanti bisa berjalan dengan lancar. Nah itu tadi ya guys, jadi kita itu bekerja di luar negeri itu penuh dengan cobaan, rintangan, itu pasti ada. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur ya, yang dapat majikan baik, yang dapat pekerjaan enak, itu kita harus banyak bersyukur karena di luar sana itu
ya banyak sekali yang terkena musibah atau seperti ini, bernasib yang kurang beruntung seperti ini. Saya doakan buat teman-teman dimanapun berada, bagi semua TKI dan TKW dimanapun berada, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, diberikan panjang umur, kesehatan, rizki yang halal, rizki yang barokah, majikan yang baik, dan semoga saja kita nanti pulang dengan selamat sampai ke rumah dan membawa kesuksesan.